Halo teman-teman, kita akan melanjutkan kembali materi selanjutnya, yaitu tentang metode POS ya. Dimana metode POS ini akan kita praktekkan dengan mengirimkan data yang tadinya kita menggunakan request terbuka, sekarang kita menggunakan request tertutup. Kenapa harus menggunakan request tertutup? Karena demi keamanan data ya, ketika proses pengiriman data yang dikirim dari form itu harus dikirim menggunakan request tertutup. Supaya apa? Supaya tidak terjadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya pada video method get. Nah, jadi pada metode POST ini kita harus bisa mengamankan data yang dikirim dari form kemudian akan diproses pada controller. Nah, kenapa harus menggunakan POS data tertutup? Nah, balik lagi tadi karena supaya data yang kita kirim itu aman, itu ya. Kalau pada video sebelumnya kita mengirimkan data menggunakan request terbuka, itu ketika kita menginputkan password, maka ketika diproses passwordnya muncul di address bar seperti itu ya. Nah, tidak usah berlama-lama, mari kita praktekkan. Yang pertama, kita akan buat formnya dulu ya. Kita akan buat formnya dulu, atau kita bikin controllernya dulu biar sama seperti tadi alurnya. Nah, kita akan buat di sini kita kasih nama method POS. Nah, ini tadi method get. Terus method get. Nah, kita akan menambahkan di sini method POS. Kita buat sebuah function atau method public function form show form ya, show form POS seperti ini. Kemudian kita return view form POS. Nah, gitu ya. Jadi kita pertama-tama kita akan membuat form POS-nya terlebih dahulu. Di form POS ini kita akan memanggil sebuah view ya, yaitu namanya form POS. Silakan diklik kanan, kita bikin file baru di sini di view, di resource views ya. Kemudian kita buat view baru, new file. Kalian ketikkan form post.blade.php. Oke. Form post.blade.php. Nah, setelah terbuka, kita ketikkan HTML5. Kemudian kita kasih nama di sini, dokumennya adalah form input method POS. Jadi kita akan mengidentifikasi bahwa si form ini adalah untuk menginput dengan metode POS. Lalu di sini kita buat form ya, form. Nah, ketika kalian ketikkan di sini ada muncul form get dan POS. Nah, yang akan kita pilih adalah form POS. Kalian kalau muncul seperti ini, kalian pilih form POS ya, kemudian enter. Nah, jadi sehingga form action yaitu otomatis ada. Nah, metodenya sekarang POS ya. Kalau yang tadi adalah get, yang sekarang adalah POS.
Nah, kemudian di sini kita tambahkan input label ya, label for nama, label for label for name, nama ya, kita isikan nama saja. Nah, seperti ini. Ini di saya otomatis, jadi kalian kalau tidak otomatis diketik manual sendiri saja. Kemudian jangan lupa karena karena kita ketika mengirimkan data itu perlu tombol, maka kita tambahkan tombol input submit ya, input submit, value nya adalah kirim atau proses. Oke. Nah, di sini ada form action, method post, kemudian label for name. Jadi yang akan kita kirim adalah nama seperti pada metode sebelumnya ya. Perbedaannya adalah metodenya menggunakan post, tidak menggunakan get. Oke, kemudian kita buat route-nya. Jangan lupa kita buat route-nya. Kita kasih guidance dulu, form input dengan method post. Nah, untuk metode postnya sendiri, kalau untuk memanggil untuk memanggil form, kita perlu tetap menggunakan metode get ya, route get. Kemudian di sini kita form post, show form post. Tuh, jadi untuk memanggil formnya sendiri kita akan tetap menggunakan form get. Nah, kalau sudah ditambahkan seperti ini, teman-teman bisa ketikkan kembali PHP Artisan Optimize ya. Oke, kita coba, namanya adalah form post. Di sini localhost, kemudian form post. Form post. Nah, sudah muncul ya, ada nama. Tapi ini belum bisa diapa-apain karena method post is not supported for route form post, support method get katanya. Kenapa supportnya method get? Karena di sini di form post ini actionnya belum di setting kemana, karena kita belum bikin prosesnya. Nah, silakan masuk lagi ke controller, kemudian kita akan buat function. Di sini function public function post proses, kemudian jangan lupa tambahkan request. Oke, seperti ini ya. Kita tambahkan request. Lalu kita tangkap. Cara nangkap parameternya masih sama seperti yang tadi. Jadi kita perlu di sini perlu menambahkan variabel nama, kemudian request input nama. Nah, seperti itu ya. $request nama ini dari mana? Nah, nama ini dari form post. Lihat di sini adalah, nah ini kalau ini kan name-nya adalah name, berarti yang diambil, yang ditangkap di sini adalah name. Awas salah ketik. Jadi
Kalau di formnya name berarti name, kalau di formnya nama berarti nama gitu. Nah, kemudian kita akan melakukan output ya, seperti halnya form get tadi. Kita akan melakukan output return view. Nah, kita akan buat form output post ya. Return view form output post, kemudian di sebelah kiri isi nama dan di sebelah kanan isi variabel nama yang ada di sini. Oke. Silakan kita buat view dulu ya, karena supaya bisa form output post ini bisa bisa kebuka ya nanti ketika diproses hasilnya muncul. Oke, silakan Bu klik kanan di views, kita bikin file baru. Di sini ada form output post ya, .blade ya, jangan lupa .blade.php. Kemudian ketikkan HTML5. Nah, kita kasih nama di sini ya, form output post. Kemudian di sini kita akan tambahkan ini contoh file blade view form output post dengan isian nama dalam kurung kurawal ya, adalah $nama. Nah, kita sudah buat kontrol fungsi post proses, kemudian sudah membuat formnya, form output prosesnya sudah kita buat. Yang belum adalah kita bikin rootnya. Jadi selalu beriringan ya, kalau kalian membuat sebuah metode itu kemungkinan kalau yang ada view-nya berarti kalian harus membuat view. Dan kalau sudah ada metode di sini berarti kalian harus wajib hukumnya membuat root gitu. Nah, kita di sini akan menambahkan karena si form post ini akan diproses dan actionnya belum jelas, maka kita buat root. Nah, rootnya kita buat di sini, rootnya adalah post. Seperti ini ya. For route post, kemudian di sini slash form post process, new controller, dan post process. Ini metodenya, metode dari controller yang ini. Nah, post process kan namanya. Seperti itu. Kenapa di sini metodenya post? Karena tadi kita menggunakan di form post ini metodenya adalah post, tidak lagi get ya, karena kita mau mengirimkan data. Jadi kalau untuk menampilkan data atau form yang secara langsung tanpa metode post itu bisa menggunakan get. Tapi kalau untuk mengirimkan data dan sudah diidentifikasi di sini bahwa metodenya post, maka teman-teman harus menambahkan atau merubah yang asalnya get jadi post. Karena kalau kita pasangkan di sini get, maka akan ada error seperti tadi nih. The post method is not supported. Route form post. Nah, supported method get. Nah, kalau misal nanti di submit dari sini dengan di sininya metodenya post, sedangkan di route-nya ini method get, maka di sini bakal ada message the getter method is not supported for route form post supported method post, seperti itu. Nah, setelah menambahkan route seperti ini, kita optimasi lagi dengan mengetikkan php artisan optimize. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah pada form post tadi kita belum menambahkan link URL untuk di action. Maka perlu kita tambahkan di sini, kita copy ya,
kita copy, kemudian kita tambahkan di sini form post process gitu. Oke, kita coba ya. Kita coba refresh, kemudian di sini form post, nama Endra post page expired 419. Nah, ini ada perbedaan kemudian ada perbedaan kembali ketika kalian menggunakan method get ya. Tadi method get di form get. Di form get itu tidak ada tidak ada codingan lagi selain form, label, dan button ya. Sedangkan di form post, ketika kita menggunakan struktur yang sama, di sini ada page expired. Kalau sebelumnya adalah 404 atau method get not supported, nah sekarang errornya beda lagi, yaitu 419 page expired. Kenapa ini terjadi? Karena setiap kali pengiriman data menggunakan method post itu form yang ini itu harus dikirimkan kode register. Jadi setiap kali tombol ini diproses, diklik ya, klik proses, maka form ini harus diregistrasi dengan kode ID tertentu. Nah, bagaimana supaya terregistrasi? Dari Laravel itu sudah disiapkan dengan menambahkan di bawah form ini, di dalam form, di atas inputan itu dengan kode CSRF ya. Jadi dengan menambahkan kode CSRF ini, form ini ketika diklik proses maka akan digeneratkan sebuah key registrasi atau kode registrasi. Oke, kita refresh kembali. Di sini kita tambahkan Endra, kemudian diklik proses. Nah, ketika sudah ditambahkan kode registrasi maka hasilnya berhasil seperti itu. Dan kalau teman-teman lihat di sini clear ya, tidak ada parameter yang dikirim. Kalau misal kita tambahkan di sini password gitu ya. Kemudian di sini di prosesnya dulu ya, di prosesnya kita tambahkan password. Kemudian di outputnya kita tambahkan juga password. Oke, kita refresh kembali. Di sini ada nama ya, inputan nama dan password. Proses. Nah, di sini tidak muncul kan? Tidak ada parameter yang lain kecuali di form ini. Form ini bisa diakalin nanti. Bisa diakalin supaya passwordnya ini tidak tampil. Nah, seperti itu ya untuk method post. Nah, bagaimana kalau misal ternyata di form ini ada proses kondisional misal, atau ada proses pencabangan atau looping dan lain-lain. Oke, kita coba tambahkan di form post ini, kita menambahkan age ya, label for age bisa. Nah, seperti ini ya, kita tambahkan ada age. Nah, kemudian di form controllernya kita tambahkan juga age. Nah, di sini kita tambahkan age.
Misal ada pencabangan ya, pencabangan, maka kita tambahkan di sini di dalam post proses ini di controllernya. Kita tambahkan misal jika age-nya lebih dari sama dengan 18 dewasa, else anak-anak. Ya, jadi misal yang inputannya itu sampai age ya. Nah, misal inputan cuma 3 tapi outputnya ada 4 misal. Nah, berarti kan ada pengkondisian. Ada pengkondisian seperti ini. Nah, misal di sini adalah status. Kita tambahkan di sini age dan status. Misal kita masukkan Endra, kemudian passwordnya password ya. Umur 17 misalnya. Klik proses, maka hasilnya adalah age 17, statusnya remaja, anak-anak. Sedangkan di atas 17 tadi kondisinya adalah dewasa gitu. Jadi cuma ada 2 ya. Ada dewasa dan anak-anak. Nah, seperti itu. Nah, kalau misal ada 2 bagaimana? Pencabangannya ada 2. Nah, jadi kita akan tambahkan lagi di form postnya. Kita akan tambahkan lagi misal label for. Nah, di sini kita misal jenis kelamin. Nah, kita akan buat seperti ini, ada jenis kelamin. Atau kita rubah jadi label, bukan label, berarti di sini radio gender. Nah, ini kita bikin seperti ini ya. Ada jenis kelamin yaitu gender, ada male dan female gitu ya. Kemudian di controllernya kita tambahkan lagi di sini ya. Harus ditangkap dulu gender. Oke, kemudian ada kondisi misal perempuan itu di atas 18 dewasa, atau kita turunin ya, misal jenis kelaminnya ya, jenis kelaminnya kita cek dulu. Jika if gender male sama dengan laki-laki dan female adalah perempuan. Nah, kemudian misal ada pencabangan di dalamnya. Jika laki-laki, kemudian di sini ada lagi if age lebih 18 maka dewasa, 15 kalau kurang dari 18 maka anak-anak. Nah, misal perempuan misalnya, kalau misal perempuan ini dianggap dewasa dari umur 17. If age lebih dari 17 nah seperti ini ya. Jadi di dalam if ada if lagi. Jika gendernya laki-laki maka ukuran dewasanya adalah mulai dari 18. Sedangkan kurang dari 18 maka disebutnya anak-anak. Kalau perempuan ini lebih dari 17 maka dewasa, kurang dari 17 adalah anak-anak. Maka di sini kita akan tambahkan gender, age dan gender. Seperti itu. Oke, kita refresh ya. Kita refresh. Di sini ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nama misalnya Endra, password, kemudian umur misal 20 ya, jenis kelamin laki-laki, proses. Nah, hasilnya dewasa. Gimana kalau kita rubah menjadi rubah menjadi
17 proses, maka anak-anak. Oke, kita rubah yang ininya jadi Dewi misalnya. Dewi umurnya 17, perempuan. Proses, hasilnya adalah dewasa. Jadi sudah dewasa. Kalau tadi laki-laki, 17 itu masih anak-anak. Nah, demikianlah untuk untuk materi request post menggunakan post ya. Kemudian di sini sudah ada sampel untuk pencabangannya juga. Jadi untuk pencabangan tinggal ditambahkan seperti ini di dalam metode proses dari sebuah controller di Laravel. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.